Kompas Petang kami lanjutkan bersama saya Cindy Permadi. Saudara, Istana buka suara mengenai munculnya nama mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi dalam dakwaan suap penjagaan situs judi online. Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan pemerintah menghormati proses hukum. Hasan menjelaskan hukum akan menguak orang-orang yang bersalah maupun tidak. Pemerintah memantau proses hukum di kasus penjagaan situs judi online di Kementerian Komunikasi dan Informatika era Budi Ari itu. Pemerintah itu menghormati proses hukum. Jadi biarkan saja proses hukum ini berjalan dan kita yakin proses hukum ini akan membuka semuanya dengan terang benderang. Jadi yang salah akan dibilang salah di situ, yang tidak bersalah juga jangan dipaksakan jadi salah kan. Masih penyebutan aja di dalam proses hukum kan. Jadi artinya beliau sendiri juga belum ada proses hukum apa-apa kan gitu. Jadi ya kita pantau saja. Wakil Ketua Umum DPP Projo Freddy Alex Damanik membantah adanya keterlibatan Ketua Umum Projo sekaligus mantan Menkominfo Budi Aris Setiadi dalam kasus pengamanan situs judi online. Freddy menjelaskan Budi Ari tidak pernah mengetahui kesepakatan pengamanan situs apalagi menerima jatah aliran dana. Budi Ari siap jika harus dihadirkan sebagai saksi di pengadilan ataupun dikonfrontasi dengan para terdakwa. Ia pun mempersilahkan PPATK menelusuri aliran dana pengamanan situs judol ini untuk menganalisis keterlibatan Budi Ari. Sebetulnya di dakwaan itu dikatakan bahwa ya yang keterlibatan Budi Ari khususnya yang mendapat bagian 50% itu hanya kesepakatan atau kong kali kong para terdakwa itu saja. Ya di dakwaan itu tidak disebutkan Budi Ari mengetahui tentang kesepakatan itu, apalagi menerima bagian itu. Ketum kemarin beliau dari Vatikan, ya toh beliau tidak terlibat, beliau tidak ada masalah dengan itu, beliau akan bersedia memberikan keterangan sebagaimana adanya, beliau juga tidak masalah dikonfrontir dengan orang-orang itu. Sementara itu, Kejaksaan Agung membuka peluang Budi Ari dijadikan saksi dalam kasus judi online. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyatakan, kewenangan memanggil saksi di persidangan ada di tangan jaksa penuntut umum. Harli menegaskan, nama Budi Ari muncul dalam dakwaan karena ada keterangan saksi dalam proses penyidikan di Polda Metro Jaya yang menyebut keterlibatannya. Saat ini proses persidangan masih berjalan. Kejaksaan Agung menyerahkan sepenuhnya kepada JPU terkait kebutuhan menghadirkan Budi Ari dalam sidang. Kalau yang bersangkutan masuk menjadi saksi dalam berkas perkara ini, tentu penuntut umum selaku pihak yang dibebankan pembuktian ya sebagai pemilik perkara tentu ya bisa saja memanggil yang bersangkutan itu sebagai saksi untuk diperiksa di persidangan gitu. Nah, itu dia. Nah, tetapi kalau yang bersangkutan tidak masuk di dalam berkas perkara dalam daftar saksi misalnya, maka itu dikembalikan kewenangannya kepada majelis hakim. Tentu dasar dari penuntut umum menyebutkan pihak-pihak itu dalam surat dakwaannya didasarkan pada fakta-fakta yang ada di dalam berkas perkara. Mantan Menkominfo Budi Aris Setiadi pernah menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri terkait pengusutan kasus judi online pada 19 Desember 2024. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu mengaku pemeriksaan sebagai upaya membantu penegakan hukum yang dilakukan polisi. Polisi membongkar kasus judi online yang melibatkan oknum Kementerian Komunikasi dan Digital. Budi Ari yang menjabat Menkominfo pada Kabinet Indonesia Maju sejak 17 Juli 2023 menyerahkan seluruh upaya penegakan hukum terhadap mantan anak buahnya kepada polisi. Substansi tanya ke pihak penyidik yang berwenang. Ya, nah. Tapi Pak sebagai saksi apa pemeriksaannya? Betul, saya memberi keterangan sebagai saksi. Karena itu berhenti memfitnah dan memframing.
karena dia akan kebakar sendiri. Ya, Sudah koordinasi dengan Presiden, Bapak? udah cukup. Kita bahas munculnya nama mantan Menkominfo Budi Aris Setiadi dalam dakwaan kasus judi online bersama Wakil Ketua Umum Projo Freddy Damanik dan pengamat kepolisian ISES Bambang Rukminto. Selamat petang semuanya. Petang. Selamat sore. Oke, saya mau ke Bung Freddy dulu. Bung Freddy, apakah Pak Budi Ari tapi ada rencana akan mengklarifikasi langsung kepada publik soal ini? Ya, sampai sekarang beliau memang meminta kami mengklarifikasi ini ya, karena beliau sedang berada di Vatikan, kalau nggak salah ini baru OTW sebentar lagi ya, menuju Indonesia, menuju Jakarta. Kami belum tahu kalau beliau akan melakukan klarifikasi langsung, tapi kami memang sudah kontak langsung dengan beliau beberapa kali, menanyakan tentang ini, berdiskusi tentang ini, dan kami memang secara resmi diminta untuk melakukan klarifikasi dan penjelasan perihal ini kepada publik, kepada media. Apa klarifikasinya dari Pak Budi? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kan jujur kami belum membaca, belum melihat dokumen dakwaan ini ya. Kami belum melihat. Yang kami lihat hanya potongan-potongan, cuplikan-cuplikan katakan di media, di media online. Bahkan video pembacaan dakwaan ini pun jujur kami belum pernah melihat. Saya nggak tahu apakah Kompas memiliki video waktu sidang pembacaan dakwaan ini. Ya, jadi katakanlah informasi yang saya sampaikan ini ya, atau klarifikasi yang saya sampaikan ini hanya berdasarkan sumber dari media-media yang saya sampaikan tadi ya. Kalau itu kita asumsikan benar dakwaan itu sebagaimana dibacakan tanggal 14 Mei. Ya, itu klarifikasi penting. Soalnya jujur kami belum membaca itu dan belum pernah pegang itu dokumen. Nah, kalau memang benar seperti apa yang kita dapatkan dari potongan-potongan di media itu mengenai ada yang menulis misalnya dugaan keterlibatan Budi Ari menerima 50% jatah itu persentasenya itu. Nah, jelas seperti yang saya sampaikan di Kompas sebetulnya. Jadi berdasarkan dakwaan tersebut ya, asumsi saya anggap tadi itu benar ya, berdasarkan dakwaan tersebut justru ini bukan berdasarkan saya, berdasarkan dakwaan itu justru ya kesepakatan itu ya kong kali kong itu hanya antara para terdakwa itu, yang 4 orang itu. Mereka membuat porsi-porsi pembagian penerimaan jatah itu. Nah, disebut ada berapa sih itu, 3 apa 4. Nah, salah satunya disebut jatah Budi Ari Setiadi ya, 50% selaku Menteri Kominfo, kan begitu. Nah, tetapi di dakwaan itu sendiri tidak disebutkan bahwa ada saksi atau ada bukti yang menyatakan bahwa Budi Ari mengetahui kesepakatan itu. Itu yang pertama. Tidak menyatakan ada saksi atau bukti yang menyatakan Budi Ari menerima bagian itu, 50% itu atau berapapun itu. Nah, itu di dakwaan. Faktanya kami sudah konfirmasi dan tanyakan langsung bahwa memang beliau tidak tahu dan tidak menerima apapun dari proses transaksi apapun yang berhubungan dengan judi online itu. Oke, Bung Freddy. Oke, tahan dulu. Saya mau ke Mas Bambang. Mas Bambang, tapi dengan munculnya nama Pak Budi Ari di dakwaan, apa tindak lanjut secara hukumnya? Apakah langsung nantinya dipanggil ke pengadilan atau polisi sebenarnya juga bisa memeriksa ulang? Ya, apa yang disampaikan terdakwa dalam berita acara dan maupun dalam dakwaan ini merupakan salah satu fakta hukum yang ada dalam persidangan. Maka penyidik kepolisian ini seharusnya segera melakukan penyelidikan ulang karena Pak Budi Ari Setiadi yang sudah pernah diperiksa dan melakukan klarifikasi. Dan tugas kepolisian ini bukan hanya sekedar mendengar klarifikasi saja, tetapi mencari bukti-bukti terkait dugaan keterlibatan. Kalaupun kemudian terdakwa ini memberikan pernyataan-pernyataan yang terkait dengan pembagian pembagian hasil dari judi online ini pun juga harus didalami lebih lanjut. Apakah ini benar
sudah ada transaksi-transaksi atau hanya sekedar catatan-catatan saja. Bahkan catatan-catatan saja itu pun juga harus lebih didalami. Tidak bisa penyidik hanya sekedar mendengarkan klarifikasi dari pihak Pak Budi Aris Setiadi, tetapi lebih tepat penyidik bagaimana mendalami adanya bukti-bukti lain selain pernyataan dari terdakwa. Kalau itu bisa dilakukan, tentu ini akan lebih mengklirkan masalah, dan bagi terdakwa pun juga akan menjadi mendapatkan risiko bila pernyataan yang disampaikan ini tidak diperkuat dengan bukti-bukti terkait dengan pembagian hasil itu. Mas Bambang, tapi ini kan dakwaan itu berasal juga dari apa yang sudah diperiksa oleh polisi. Kalau dilakukan penyelidikan ulang, apa yang akan membedakan dengan pemeriksaan ulang ini nanti? Ya, yang membedakan tentu karena ini sudah menjadi fakta hukum di persidangan, itu bisa menjadi alat bukti petunjuk. Kalaupun kemudian ada bukti-bukti lain terkait keterlibatan beliau, tentu kepolisian bisa melakukan peningkatan status menjadi penyidikan seperti itu. Kalau untuk menelusuri bukti adanya aliran dana atau tidak, dugaan adanya aliran dana kepada Budi Ari, apa yang bisa dilakukan? Sulitkah, apa kendalanya? Dari saksi-saksi, karena ini sudah menjadi fakta persidangan ya, artinya hakim pun nanti juga akan mengejar apakah itu hanya sekedar pernyataan saja sebagai dalih untuk memperingan para terdakwa, atau memang memiliki bukti-bukti yang untuk memperkuat dari pernyataan tersebut. Kalaupun ini tidak ada bukti-bukti, tentu ini akan menjadi pemberat bagi terdakwa. Maka selain pendalaman pada terdakwa, penyidik juga bisa mencari bukti-bukti lain, misalnya transaksi, terus kemudian catatan-catatan kapan pembagian itu dilakukan, baik berupa kesepakatan yang termasuk Pak Budi Aris Setiadi mungkin mengikuti pernyataan tersebut, bisa melalui penyelidikan rekam jejak digital misalnya, seperti itu. Dan yang lebih penting adalah transaksi itu sudah dilakukan atau belum, seperti itu. Kalau belum dilakukan, tentu akan memperlemah kesaksian dari para terdakwa. Oke, Bung Freddy, Anda meyakini kalau Pak Budi Ari memang tidak tahu sebenarnya, tapi apabila memang perlu adanya penyelidikan ulang, Anda bisa meyakinkan publik juga bahwa Pak Budi Ari akan siap untuk diperiksa lagi? Ya, saya nggak tahu yang dimaknai dengan penyidikan atau penyelidikan ulang ini. Tetapi ini kan proses baru ya di persidangan, ya. Dan itu yang penyebutan itu yang saya juga nggak tahu tiba-tiba muncul itu di dakwaan. Saya mengatakan tiba-tiba muncul di dakwaan, karena di dakwaan itu tidak juga disebutkan itu dari siapa, informasi siapa, keterangan siapa, ya. Apakah itu keterangan terdakwa yang mana? Tidak ada sebutkan di situ. Itu hanya muncul begitu saja, ya. Makanya saya katakan tadi di klarifikasi di depan, bahkan ya, apakah itu ada dibacakan jaksa, ya, sewaktu membacakan dakwaan itu? Jangan-jangan tidak ada. Jangan-jangan kita ini hanya berdiskusi, hanya ada selembar catatan yang dakwaan yang beredar. Kalau yang saya lihat hanya seperti itu. Tapi walaupun misalnya ada itu penyebutan, ya, tadi saya juga kurang sepakat ini sudah masuk di dalam fakta persidangan, ya, karena sampai sekarang jujur kita itu belum melihat fakta persidangan yang mana. Nah, tapi ya, artinya Pak Budi Ari akan siap juga nggak kalau diminta pembuktian langsung di persidangan? Iya, seandainya memang ini bergulir masuk proses pembuktian, dan memang misalnya ada terdakwa yang mengatakan hal tersebut, kemudian di hal tentang pembagian tersebut Budi Ari menerima, Budi Ari mengetahui kesepakatan tersebut, dan kemudian ya Budi Ari diperlukan untuk dimintai keterangannya juga sebagai saksi, Budi Ari pasti siap hadir di persidangan. Budi Ari juga punya kepentingan ini menjadi terang benderang, ya, namanya juga harus dibersihkan justru melalui proses hukum ini. Kalau memang itu ada, justru kami masih ragu bahwa penyebutan Budi Ari itu ada oleh para terdakwa ini.
Demikian. Oke, Mas Bambang, untuk mengurai benang kusut di pengamanan situs judi online ini, apa yang sebaiknya juga dilakukan oleh polisi ya tadi untuk membuktikan keterlibatan ada atau tidaknya nama Budi Ari sebenarnya dalam kasus ini? Sudah sejak lama sudah saya sampaikan, pemberantasan judi online ini tidak hanya sekedar menutup situs-situs judi online, tetapi mengejar di mana aliran uang yang didapat dari judi online itu. Makanya sejak awal kasus ini pun bergulir. Ini juga melibatkan dengan duit yang sangat besar gitu. Para terdakwa ini melakukan kejahatannya di kementerian itu juga berdasarkan dengan dalih uang gitu. Makanya untuk mengejar ini bukti-bukti terkait dengan transaksi keuangan yang sudah disampaikan oleh PPATK ini juga harus didalami. Dan selain itu juga PPATK juga bisa menelusuri aliran dana dari rekening para terdakwa. Kalau itu bisa dilakukan, tentu ini akan bisa membuka tabir-tabir yang selama ini tertutup. Penyidik bisa melakukan hal seperti itu dan itu juga harus dilakukan. Bukan hanya sekedar mengklarifikasi pada terduga. Kalau klarifikasi terduga atau tersangka itu memiliki hak ingkar gitu. Makanya sangat-sangat lemah. Yang lebih penting lagi itu adalah mencari bukti-bukti terkait aliran dana baik oleh tersangka maupun pemain atau bandar judi yang lain seperti itu. Oke, Bung Freddy, kita bicara seandainya lagi dengan disebutkan nama Pak Budi Ari di dakwaan kan artinya tadi membuka peluang akan dipanggil atau menjadi saksi. Tapi apabila itu terjadi, apa bukti yang akan disiapkan juga oleh Pak Budi Ari dibantu oleh Projo untuk membuktikan ketidakterlibatan Pak Budi Ari nanti? Ya, saya rasa Budi Ari tidak perlu menyiapkan apapun ya, karena beliau 100% tidak terlibat apapun tentang judi online ini, baik memblokir ya, baik perintah untuk tidak memblokir ya, baik perintah untuk menerima uang, melakukan sesuatu untuk menguntungkan judi online ini. Justru sebaliknya yang dilakukan oleh Budi Ari adalah semua perintahnya baik yang terdokumentasi secara hukum, misalnya peraturan menteri, keputusan menteri tentang judi online ini jelas. Semua perintahnya adalah memberantas judi online, semua perintahnya adalah memblokir situs-situs judi online. Jadi silakan digali ya saksi atau bukti apapun ya mengenai keterlibatan Budi Ari, termasuk PPATK, termasuk TPPU, silahkan, karena beliau yakin betul tidak ada keterlibatan beliau ya untuk kasus judi online ini. Demikian. Bung Freddy, termasuk akan bisa membuktikan salah satu pihak yang sebenarnya seharusnya tidak lolos administrasi di Kominfo, tapi bisa diangkat oleh Pak Budi Ari, kan ini juga jadi sorotan karena dinilai ada penyalahgunaan kewenangan. Ya, silakan. Jadi begini, itu kan bukan hal yang bisa ditutupi. Ya, itu kan bukan hal yang bisa ditutupi, itu semua pejabat Kominfo ya yang terkait bisa dipanggil keterangan untuk itu yang pertama. Yang kedua, ya perlu saya sampaikan, perlu saya jelaskan di sini ya, Budi Ari itu ketika menjabat ya menjadi Kominfo itu 17 Juli 2023, perintah prioritas yang harus dilakukan Budi Ari itu ada dua hal. Yang pertama pemberantasan judi online, karena memang itu sangat merugikan masyarakat. Yang kedua yaitu pembenahan semua BTS. Nah, ini Budi Ari harus bergerak cepat. Khususnya untuk melakukan dua hal ini. Nah, kita bicara konteks pemberantasan judi online. Budi Ari ketika masuk di situ, beliau ini tuh tidak mempunyai pemahaman tentang judi online ini ya. Oleh karena itu dia mengajak semua orang, semua pihak atau teman-temannya atau siapapun yang bisa membantu dia untuk memberantas judi online itu. Sehingga ya posisi pada saat itu Kominfo itu mempunyai SDM yang terbatas untuk pemberantasan judi online. Itu faktanya, bisa dicek di Kominfo. Dan pihak ini adalah termasuk yang diminta bantuan oleh Pak Budi Ari artinya ya? Nah, jadi ketika dibutuhkan SDM itu, maka ada yang menawarkan, termasuk teman beliau. Jujur teman beliau si Tony ini dia adalah teman, ya si Zulkarnain ini dia teman, menawarkan si Aka ini. Nah, si Aka ini kemudian mempresentasikan kemampuannya.
Nah ini Oke, bukan Bung hanya Freddy. di hadapan Budiari, tetapi di hadapan Oke. seluruh pejabat Kominfo. Nah, adalah diskusi. Oke. Kalau yang akan menjadi tenaga ahli, ya syaratnya tidak memenuhi karena ijazah. Oke, Tetapi oke. tetap pelajin. Oke, itu kami sudah tangkap oke artinya Bung Freddy. Oke, saya mau ke Mas Bambang singkat saja. Urgensi untuk meminta Pak Budiari memberikan klarifikasi dalam waktu singkat seperti apa atau dalam waktu dekat seperti apa? Ya, ini sangat penting sekali ya, sesuai dengan komitmen dari Presiden Prabowo untuk menjanjikan pemerintahan yang bersih. Tentu Pak Budiari segera melakukan klarifikasi, dan bukan hanya sekedar klarifikasi saja ya, tapi juga menyampaikan bukti-bukti ketidakterlibatan beliau seperti itu. Dan ini tentu harus bisa diadu dengan apa yang sudah disampaikan oleh para terdakwa. Mohon maaf, saya klarifikasi. Bukti-buktinya bukan ketidakterlibatan beliau. Bukti-buktinya ada keterlibatan beliau. Iya, bukti-buktinya harus keterlibatan beliau. Kalau ketidakterlibatan beliau, memang Budiari tidak terlibat. Justru buktikan dia terlibat. Ini framingnya jangan dibalik-balik. Gitu. Maksud saya, Pak Budiari Setiadi itu yang menyampaikan bukti-bukti, bukan dari kepolisian gitu. Kalau Pak Budiari yang mendatangi kepolisian atau mendatangi kejaksaan seperti itu. Kalau kepolisian sudah menjadi kewajiban kepolisian mencari barang bukti. Ya, seperti betul itu toh. Iya, betul. Tapi Budiari tidak terbukti, tidak ada saksi, tidak ada fakta apapun mengenai keterlibatannya. Jadi tidak perlu Budiari itu melakukan... Mas Freddy, apa yang disampaikan terdakwa dalam BAP itu tentu harus didalami oleh pihak kepolisian. Tidak hanya sekedar mendengarkan apa yang disampaikan oleh terdakwa, tetapi kepolisian juga harus menelusuri bukti-bukti apakah ada atau tidak. Pak Budiari Setiadi yang ingin membersihkan namanya tentu juga harus menyampaikan bukti-bukti. Kalau hanya sekedar klarifikasi saja, ini tidak akan memecahkan masalah gitu loh. Apa yang mendukung dari pernyataan Budiari Setiadi bahwa beliau tidak terlibat dalam pembagian keuntungan yang sudah disampaikan oleh para terdakwa tersebut, seperti itu, Bung Freddy. Oke. Mas Bambang Rukminto, pengamat kepolisian ISES, dan Bung Freddy Damanik, Waketum Projo, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya ya. Sama-sama. Terima kasih. Usai jeda, saudara, Kompas Petang akan kembali dengan informasi bagaimana memetakan kekuatan timnas setelah PSSI mengumumkan 32 nama yang dipanggil untuk menghadapi Tiongkok.